Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya? Pasti sehat selalu dong ya. Loh Kak Nina, aku lihat ada teman baru nih. Siapa ini Kak Nina? Oh iya dong Kak, teman baru kita namanya Ucok. Halo Ucok. Halo kakak-kakak dan halo adik-adik di rumah. Ucok, kamu sama siapa kesini? Sebenarnya aku datang bersama teman aku Kak Saskia. Tapi di mana ya dia? Aku belum ketemu sama dia nih. Di mana ya? Butet, oh Butet, Didi Yaho. Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari minggu untuk kita semua. Selamat hari minggu. Aduh, kayaknya kurang semangat. Sekali lagi ya. Selamat hari minggu adik-adik. Nah, good. Hari ini kita akan memuji Tuhan dengan sukacita. Sebelumnya, adik-adik pasti bertanya nih, siapa yang khotbah hari ini? Sudah kenal sama Inang? Sudah kenal? Oh, ada yang belum. Banyak yang belum kenal ya? Inang perkenalkan diri dulu ya sama adik-adik semua. Nama Inang Pendeta Lilis Tambunan. Panggil saja Inang Pelita. Inang Pendeta Lilis Tambunan. Inang sudah menikah dengan marga Sibuea. Dan Inang punya 2 orang anak yang masih sekolah minggu juga. Namanya Rahel dan Rehuel. Hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Semuanya semangat? Sehat semuanya? Sehat, puji Tuhan. Kita mari adik-adik semuanya bangkit berdiri. Masih ada yang duduk? Ayo berdiri. Berdiri. Nah, mari kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi lagu Marta Tahuak Manuki. Ada yang tahu lagunya? Ini lagu bahasa Batak. Kalau bahasa Indonesianya, matahari bersinar terang. Kita nyanyikan 2 versi lagu ya, bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Siap? Mari kita memuji Tuhan. Mari adik-adik kita nyanyikan bersama-sama. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar.
Adik-adik, firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini dalam kebaktian sekolah minggu tertulis dari Injil Lukas. Ayo dibuka dulu Alkitabnya semua. Sudah dapat Alkitabnya? Kita buka ya, Injil Lukas. Sudah siap? Lukas pasal 9. Ayo dibuka. Lukas pasal 9. Sudah dapat? Dimulai dari ayat 28 sampai ayat 36. Sekali lagi ya, Lukas pasal 9 ayat 28 sampai ayat 36. Kalau sudah, sekarang Inang akan bacakan untuk kita semua. Adik-adik dengarkan ya dan simak pembacaan Alkitab melalui video berikut ini. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dari Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Ada yang tahu tadi ceritanya tentang apa? Ada yang tahu? Yang sudah baca kakak-kakak semuanya? Ya, bercerita tentang Yesus yang dipermuliakan di atas gunung bersama dengan 3 orang muridnya. Tapi sebelum Inang mau lanjutkan cerita, Inang tidak mau sendiri Inang mau panggil temannya Inang. Namanya Butet. Nah, ada yang namanya Butet nggak adik-adik? Ada tidak? Nah, kita panggil ya. Namanya Butet. Kita panggil, "Butet, sini dong." Hai semuanya, apa kabar? Halo Butet, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Inang Pendeta. Nah, ini yang namanya Butet adik-adik. Butet tadi sudah dengar firman Tuhan? Sudah Inang, sudah.
Terus kamu sudah ingat tadi bercerita tentang apa? Kita coba tanya ya Butet ya. Aku ingat sedikit aja Inang. Lah, kamu ingat apa aja tadi yang kamu baca? Itu kan bercerita tentang Yesus yang naik. Wih, naik kemana? Turun dulu. Naik kemana? Naik ke atas gunung. Coba Inang mau tanya, Yesus naik ke atas gunung untuk apa? Untuk martangiang Inang. Adik-adik tahu nggak martangiang apa? Berdoa. Iya betul, Yesus naik ke atas gunung untuk berdoa. Butet, kamu tahu tidak bersama siapakah Yesus naik ke atas gunung? Bersama Butet. Loh, bukan. Itu tadi firman Tuhan di ayat 28. Kan gak ada namanya Butet di sini. Oh iya, lupa Inang. Kirain sama saya. Tadi itu ceritanya Yesus pergi ke atas gunung bersama Petrus. Betul. Bersama siapa lagi? Bersama Yohanes. Wah, hebat. Ada satu lagi, coba sama siapa lagi? Bersama siapa? Lupa ya? Nih kalau baca tapi nggak dihayati loh adik-adik. Aku kan tell me sedikit Inang. Apa itu tell me? Telat mikirnya Inang. Oh nggak boleh, bacanya harus sungguh-sungguh. Coba ulangi lagi. Yesus naik ke atas gunung bersama siapa adik-adik? Bersama Petrus. Yang kedua bersama Yohanes. Dan yang ketiga bersama ayo apa? Yakobus. Nah betul. Jadi Tuhan Yesus bersama 3 orang muridnya naik ke atas gunung. Wah, adik-adik pernah naik ke atas gunung gak? Capek gak? Wah, mungkin capek ya sampai keringetan. Wah, aku pernah Inang naik ke atas gunung. Capek gak? Capek. Nah itu, ternyata di atas gunung Yesus berdoa adik-adik. Kita semua sering berdoa ya. Berdoa waktu mau makan. Berdoa waktu mau apa lagi? Tidur. Mau belajar. Aku Inang, waktu mau bermain. Wah iya berdoa juga. Pokoknya semua aktivitas kita diawali dengan doa. Nah ketika Yesus naik ke atas gunung, ternyata adik-adik tahu tidak? 3 orang muridnya kan menunggu Yesus berdoa. Ternyata mereka ngapain? Mereka ternyata tertidur. Wah, kenapa mereka tidur ya? Mungkin mereka ngantuk Inang Pendeta. Kan mereka sudah loja naik gunung. Jadi mereka ngantuk deh. Loh iya mereka ngantuk ya. Jadi mereka tidur. Padahal Tuhan Yesus berdoa. Dan mereka disuruh menunggu. Tapi mereka malah tidur. Tapi adik-adik ketika mereka sudah bangun. Mereka melihat Yesus dipermuliakan. Dikatakan ketika Yesus di atas gunung ada 2 orang yang tampak berbicara dengan Yesus. Siapa ya Inang Pendeta? Lah tadi ada di Alkitab. Oh siapa ya? Lupa aku. Yaitu yang pertama Musa. Good. Yang kedua Elia. Yes. Jadi ketika Yesus di atas gunung, yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri Yesus adalah siapa adik-adik? Sekali lagi kita ulangin. Musa dan Elia. Sekali lagi kuat. Ya gitu bagus ya. Musa dan Elia. Nah murid-murid itu terbangun. Lalu ketika mereka terbangun, mereka melihat Tuhan Yesus dipermuliakan di atas gunung. Nah mereka melihat Yesus menjadi bercahaya, putih, berkilauan.
Saat itulah mereka benar-benar percaya bahwa Yesus adalah benar-benar anak Allah. Yesus adalah anak Allah. Adik-adik yang dikasihi, firman Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk percaya bahwa Yesus benar-benar anak Allah. Murid-murid Yesus, Petrus, Yohanes, dan Yakobus akhirnya benar-benar yakin, oh ternyata Yesus adalah anak Allah. Adik-adik yang di rumah, siapa yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Angkat tangannya dong. Aku. Wah, Butet semangat sekali. Adik-adik di rumah juga harus semangat ya. Siapa yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Aku. Iya, semua kita harus percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yang kedua, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita adik-adik, kalau kita sudah mengenal Yesus, kalau kita sudah sungguh-sungguh mengenal Yesus, maka kita harus menjadi anak yang baik, anak yang santun, anak yang mau berbakti pada orang tua, anak yang kalau disuruh mamanya mau dengar, anak yang tidak suka melawan orang tua. Itu adalah salah satu bukti bahwa kita benar-benar mengenal Yesus. Adik-adik yang dikasihi, kita harus menunjukkan diri kita, anak sekolah minggu, adalah orang yang kenal pada Yesus. Kalau kita mengenal Yesus, maka kita akan melakukan firman-Nya. Kenallah Yesus, karena Yesus adalah benar-benar anak Allah. Oke Butet? Oke Inang. Apa yang oke? Oke, bahwa kita harus percaya bahwa Yesus anak nih debata. Pinter kamu bahasa Batak ya. Oh iyalah Inang, saya kan orang Batak. Loh, kok logatnya jadi Jawa? Jadi kita harus percaya Yesus adalah anak Allah yang menyelamatkan kita. Jangan ragu adik-adik. Kalau ditanya siapakah Yesus? Jawabnya Yesus adalah anak Allah. Coba adik-adik Inang tanya, siapakah Yesus? Yesus adalah anak Allah. Sekali lagi, siapakah Yesus? Yesus adalah anak Allah. Adik-adik yang dikasihi, kiranya kita semua menjadi anak-anak sekolah minggu yang selalu mengenal Yesus, yang selalu taat pada Yesus, menjadi anak-anak baik karena kita sudah benar-benar mengenal siapakah juru selamat kita. Sampai berjumpa minggu depan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dadah Butet, dadah adik-adik semuanya, dah. Sekarang adik-adik, marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Ajarlah kami untuk selalu mengerti firman-Mu dan ajarilah kami untuk selalu percaya bahwa Engkau telah mengutus anak-Mu yaitu Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami. Tolong dan bantulah kami untuk selalu taat dan setia menjadi anak sekolah minggu yang baik, anak sekolah minggu yang selalu mendengar nasihat orang tua kami, anak sekolah minggu yang tidak mau melawan orang tua kami, karena kami sungguh-sungguh telah mengenal Engkau. Tuhan Allah yang baik, berkatilah kami semua, anak-anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan Allah, berkati juga orang tua kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi, kita akan memuji Tuhan dengan gembira. Semuanya bangkit berdiri lagi ya. Ayo bangkit berdiri lagi, semangat. Nah, kita akan memuji Tuhan dan kita akan memuliakan Tuhan melalui lagu pujian yang berjudul Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah
Yesus namanya. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan, marilah kita menyanyikan lagu Anak Allah Yesus namanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa, kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo kakak-kakak dan adik-adik di rumah, salam sehat dari aku ya. Butet, kenapa kamu bisa bersama Inang Pendeta? Tadi saat aku sampai, langsung diajak Inang Pendeta untuk tampil bersama. Wah, seperti itu. Kalau begitu, karena kita semua sudah berjumpa bersama, sekarang waktunya kita pulang. Yuk, kita bersama-sama pamit dengan adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu.